Halo semuanya. Jadi aku baru aja nih baca buku yang menarik banget tentang overthinking. Oh ya, ngomongin overthinking atau pikiran secara berlebihan bisa jadi masalah yang signifikan loh. Di satu sisi, memikirkan sesuatu secara mendalam bisa ngebantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Namun, ketika kita terjebak dalam siklus berpikir yang berlebihan, itu bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan mengganggu produktivitas. Hal ini seringkali membuat kita sulit untuk mengambil tindakan atau menikmati momen saat ini. Jadi, penting buat kita untuk nemuin cara mengelola pikiran kita. Seperti menetapkan batasan waktu untuk berpikir atau berfokus pada solusi praktis. Nah, buku yang barusan aku baca itu judulnya Stop Overthinking karya Nick Trenton. Kalian pernah denger gak sih? Kalau belum, aku mau kasih tahu sedikit ke kalian. Buku ini ngebahas gimana sih cara ngatasin kebiasaan overthinking atau terlalu banyak mikir yang bikin kita cemas dan gak produktif. Penulisan dalam buku ini juga ngasih tips praktis buat kita ngurangin pikiran berlebihan yang kayaknya relate banget sih buat kita, apalagi yang buat kaum Gen Z ya. Kadang aku juga suka overthinking, apalagi soal masa depan atau keputusan-keputusan penting. Jadi gimana sih caranya biar gak overthinking? Nah, kalau kalian mau tahu caranya, mungkin kalian bisa baca bukunya lebih lanjut. Jadi intinya, secara keseluruhan merasa stop overthinking sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang sering merasa terjebak dalam pikiran negatif. Aku rekomendasikan buku ini buat siapa aja yang pengen ngurangin rasa stres dan belajar cara berpikir lebih positif. Kira-kira kalian ada pengalaman dengan overthinking juga nggak? Nah, di sini aku juga mau sedikit jelasin berbagi referensi buatan aku tentang buku ini. Jadi, ringkasan dalam buku ini, Stop Overthinking itu berfokus pada masalah umum dalam kehidupan modern, kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini itu menyajikan pendekatan praktis untuk mengelola pikiran yang berlebihan dan menawarkan strategi konkret untuk membantu pembaca mengatasi kecemasan, stres, dan keraguan diri yang seringkali muncul akibat overthinking. Nah, Nick Trenton membagi bukunya menjadi beberapa bagian utama yang berisi teknik dan latihan yang dapat dilakukan sehari-hari. Beberapa teknik yang dibahas termasuk mindfulness, cara untuk melepaskan pikiran yang tidak perlu, dan metode pernapasan yang membantu menenangkan pikiran. Trenton juga menyoroti pentingnya merawat kesehatan mental dan menata hidupnya secara seimbang untuk mengurangi overthinking. Nah, kelebihan bukunya yaitu teknik yang praktis. Trenton memberikan strategi yang dapat langsung diterapkan oleh pembaca tanpa perlu dibimbing ahli. Terus, bahasa yang mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana memudahkan pembaca dari segala usia dan latar belakang. Ketiga, ringan tapi komprehensif. Meski singkat, buku ini mencakup banyak teknik penting yang dapat membantu mengatasi overthinking. Nah, tapi ada kekurangan buku ini. Kekurangannya itu penjelasan yang tak terbatas. Karena jumlah halaman yang relatif sedikit, beberapa konsep mungkin tidak dijelaskan secara mendalam. Kedua, kurangnya bukti ilmiah yang mendukung. Beberapa teknik yang disebutkan kurang didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga mungkin ini kurang efektif bagi beberapa pembaca. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulannya. Kesimpulannya, Stop Overthinking karya Nick Trenton adalah panduan praktis yang berguna bagi siapapun yang ingin mengurangi overthinking. Buku ini menawarkan cara yang mudah diterapkan untuk hidup lebih tenang dan bebas dari pikiran berlebihan. Cocok bagi mereka yang mencari solusi sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi beban pikiran yang tidak perlu. Buku ini bisa menjadi bacaan berguna bagi siapapun yang ingin mengembangkan kebiasaan mental yang sehat dan menjalani hidup lebih tenang tanpa harus terus-menerus terbebani oleh overthinking. Nah, jadi itu dia referensi buku dari Stop Overthinking Nick Trenton. Nah, ada sedikit motivasi dari aku nih buat kalian. Ketika pikiran kalian mulai berputar tanpa berhenti, ingatlah bahwa tidak ada gunanya meratapi hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol. Ambil waktu sejenak untuk bernafas, fokus pada saat ini, dan ingat
bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tindakan itu lebih berarti daripada berlarut-larut dalam keraguan. Jadi setiap harinya adalah kesempatan baru untuk melepaskan beban pikiran kalian yang tidak perlu. Dan mempercayai diri kalian sendiri untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan keberanian. Jangan lupa, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang pernah merasakan hal yang sama. Biarin diri kamu beristirahat. Dan percayalah bahwa dengan sabar, kamu bisa menemukan ketenangan dalam pikiran kamu. Jadi itu aja guys. Bye-bye. Terima kasih.